Wow, sulaman nirwana. Luar biasa banget. Rimit Dan Indah sekali. Kak Mutiara. Kak Mutiara, ini kan milik Putri Mahadewi, sulaman kesukaannya. Kamu ambil diam-diam gini, nggak baik, loh. Gadis sialan. Nah, karena rahasia ini, udah kamu tahu? Kamu harus bawa rahasia ini ke liang kubur. Mutiara, Adik, kamu kok ceroboh banget sih? Tolong, 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 tolong. Adik, Jangan takut. kakak akan menyelamatkanmu. Tolong. Mutiara, Mutiara. Mutiara. Ini semua salah kakak. Aku gagal jagain kamu. Sampai-sampai kamu terpeleset jatuh ke air. Mutiara, ini bukan salahmu. Dia sendiri yang ceroboh, kamu malah ikut terjun? Gila, gimana kalau terjadi sesuatu? Enggak. Tadi. Ini bukan sulamannya Putri Mahadewi. Kamu. Adik, kamu beraninya. Enggak. Ini. Kamu kan mewakili kediaman keluarga Shwe. Untuk berkunjung ke Istana Putri. Kok berani-beraninya kamu ngelakuin hal kayak gini? Ini membuat muka keluarga Sue. Mau ditaruh di mana? Dasar wanita, jalan pinggiri. Jangan panggil aku kakak lagi, ya? Wanita jalang yang hina dan tak tahu malu, berani-beraninya mencuri barang milikku. Yang Mulia Putri. Aku tidak melakukannya. Itu. Siapa? Katakan. Itu. Itu Kak Mutiara. Wanita jalan, kamu mencuri sulaman putri. Sudah kakak memelukkan keluarga Shwe. Masih berhati busuk, bahkan mau menjelekkan nama baik Mutiara. Bukan aku. Bukan aku, Kak Baskara. Bukan aku. Yang Mulia Putri, Ningsih memang dari kecil nakal. Perkataannya, jangan percaya. Soal pencurian ini, adik Mutiara, mustahil melakukannya. Pengawal. Asal minum anggur ini. Kuampuni kelo agak suwe. Tapi, anggur ini, siapa yang minum? Kalian putuskan sendiri. Aku adalah kakakmu. Gelas anggur ini, biar aku saja yang minum. Tidak boleh. Ningsih dari kecil di desa, terbiasa kerja kasar. Kulitnya tebal, badannya kuat. Anggur keras ini, dia pasti tang. Minum. Kenapa aku yang harus minum? Kamu yang mencuri sulaman putri, maka tanggung jawabnya harus kau tanggung. Aku. Diam kau, minum. Anggur ini beracun. Apa aku akan mati di sini? Ayah. Ayah? Akhirnya ayah pulang. Selamat datang kembali, ayah. Ningsih mana? Kenapa dia nggak datang sambut ayah? Dari luar. Di dalam hati ini. Yang paling aku rindukan adalah dia. Kok pada diam semua? Ningsih ini pergi kemana sih? Putri Mahadewi tiba. Hormat pada Yang Mulia Putri. Bapak Hardiman, aku datang kali ini. Bukan untuk urusan lain. Hanya untuk sulaman benang emas yang rusak itu. Sulaman ini adalah hadiah ulang tahun, yang khusus kusiapkan untuk Ibu Suri. Beliau, mendengar itu adalah karya asli sulaman Nirwana. Sangat merindukannya, sampai-sampai tidak bisa tidur. Aku beri kamu waktu 7 hari. Jika tidak bisa diperbaiki seperti semula, Seluruh kediaman kelo agak suwe. tidak akan ada yang dibiarkan hidup. Berani sekali kalian. Ayah baru aja pergi beberapa hari. Kok bisa-bisanya bikin masalah sebesar ini? Ayah, semua gara-gara gadis itu, Ningsih, dia yang jadi biang keroknya. Dia sumber malapetaka buat keluarga Zhu. Bagaimanapun caranya, kalian harus membawanya kembali. Aku mau dengar langsung dari mulutnya. Ibu.
Kenapa kamu nggak mati aja di luar sana? Manis sekali. Berani-beraninya mencuri sulaman dari Istana Putri. Tahukah kamu, ini adalah karya asli Sulaman Nirwana. Sekarang kamu rusakin, seisi kediaman keluarga Sue pun nggak bakal sanggup ganti. Ibu, tenang dulu. Sebenarnya aku bisa. Adik, mungkin dari kecil dia memang suka nyulam. Sekarang, ketika melihat karya Sulaman Nirwana, langsung hilang akal aja. Ibu tahu nggak, Nona kami? Halaman tempat tinggalmu, mulai hari ini, jangan dihuni lagi. Kosongin buat kakakmu, Mutiara. Pindah saja tinggal di luar. Introspeksi diri yang benar. Nyonya, padahal Nona kami, itu putri kandung ibu sendiri. Kenapa ibu selalu memihak Nona Mutiara? Lu ini pelayan rendahan dari mana? Beraninya bicara seperti ini pada saya. Beranti. Nona mulai berani melawan? Anak durhaka. Demi pelayan rendahan ini. Berani melawan ibu? Aku pindah sekarang. Gadis sialan ini kenapa sih? Kok kayak jadi orang lain? Tunggu. En bas, Mambri, Ormak Padayang, Milia, Putramakota. Cuaca mulai dingin. Silakan naik. Kamu keracunan. Yang Mulia Putra Mahkota, bagaimana Anda mengetahuinya? Ini racun rahasia dari dalam istana. Tidak berwarna dan tidak berbau. Tidak ada obatnya. Kau lihat garis hitam di tanganmu ini? Saat garis hitam ini sampai ke pergelangan tanganmu, itulah hari kematianmu. Apa? Nona? Terima kasih, Yang Mulia Putra Mahkota, atas informasinya. Ini adalah mutiara penenang. Kenakanlah selalu, membantu untuk tidur. Un tube Kejadian hari ini. Hamba sangat berterima kasih. Hamba harap Yang Mulia Putra Mahkota menerimanya. Tapi, yang tidak kukatakan padamu adalah, racun ini, perlahan-lahan akan menghilangkan perasaan dan keinginanmu. Hingga hari kematianmu, kau akan menjadi sebuah boneka kayu tanpa perasaan. Mau berjualan di sini, harus bayar uang perlindungan dulu ya? Orang gila dari mana ini? Tidak takut kami laporkan ke polisi? Ini semua harta yang aku punya. Mohon berbelas kasihan. Cuma segini doang. Kamu kira aku penjamas? Lipas pajamau, anggap saja sebagai uang perlindungan hari ini. Pergi. Nona, kalau begini terus, Nona bisa mati kedinginan. Asal bisa menjual sulaman ini, mengumpulkan uang untuk pemakaman. Aku rela melakukan apapun. Karya asli Sulaman Nirwana. Sulaman ini dibuat dengan benang emas dan perak. Polanya hidup bagaikan nyata. Seakan bisa mencium aroma bunganya, mendengar kicauan burung. Paling sedikit, bisa dijual seharga 5 juta keping emas. Mungkinkah Nona ini, orang yang ada dalam rumor itu, sang Sulaman Nirwana? Jangan sampai kalian tertipu oleh penipu ini.
Karya Sulaman Nirwana. Mana mungkin sampai di sini dengan mudah? Ini jelas-jelas barang palsu. Masuk akal. Karya asli Sulaman Nirwana. Bagaimana mungkin ada di sini dengan mudah? Pasti kamu yang mencurinya. Atau ini palsu buatanmu? Penipu. Tidak hanya menipu kami, tapi juga menghina nama baik Sulaman Nirwana. Kalian yang buta. Nona kami, jelas-jelas adalah Sulaman Nirwana. Masih berani membantah? Hancurkan. Nings, sejak kecil kamu memiliki segalanya yang tidak kumiliki. Take it, kekentikan, bahkan kasih sayang ayah. Kali ini, aku akan membuat semua orang tahu bahwa kamu adalah seorang penipu, orang malang yang bahkan ditinggalkan oleh keluarga sendiri. Mutiara. Mutiara, kenapa kamu menangis? Siapa yang mengganggumu? Adik bilang, dirinya adalah Sulaman Nirwana, hingga membuat warga marah. Aku menasihatinya untuk pulang. Dia tidak mau, bahkan memarahiku. Aku rela menerima semua ini. TAPI. Hanya, tidak boleh memalukan keluarga kita. Ningsih, apa kamu ingin membuat keluarga Sue menjadi bahan tertawaan seluruh kota? Padahal ayah masih memikirkan merendahkanmu. Laras, lihat ini. Aku bisa berbaring di sini, cukup luas. Kan? Masih bisa taruh banyak barang kuburan. Bukankah ini Nona Ningsih dari keluarga Sue? Apa keluarga Sue ada acara duka? Bos, berapa harga peti mati ini? Ningsih, kamu ini tak kusangka kamu semakin aneh. Hari ini malah datang beli peti mati. Apa kamu mau mengutuk kami, keluarga sendiri? Aku beli untuk diriku sendiri. Untuk dirimu sendiri, kamu masih muda belia. Buat apa beli peti mati? Sudah pasti niatmu tidak baik. Sengaja mengutuk keluarga Sue. Lara, kita pergi ke toko lain. Kamu berhenti. Mulai hari ini, jangan pernah bilang kamu anggota keluarga Sue. Baiklah. Hari ini, kamu harus mengakui di depan semua orang bahwa kamu memalsukan Sulaman Nirwana, menipu semua orang. Jika tidak, aku akan jalankan hukum keluarga. Kantong wangi ini adalah karya Sulaman Nirwana. Bagaimana kau menemukannya? Terima kasih banyak. Semoga Yang Mulia Putra Mahkota mau menerimanya dulu. Baik. Sulaman Nirwana. Kau memberimu satu kesempatan. Semoga kau berubah pikiran. Sejak aku meninggalkan keluarga Sue, aku tak pernah berniat untuk kembali. Hari ini, aku akan menghancurkan tulang-tulang kerasmu, satu persatu. Tonggawan. Jalankan hukuman keluarga. Tidak, aku harus menyulam. Tanganku tidak boleh terluka. Le Pascan Aku. Kalian, lepaskan aku. Jongon. Hari ini aku harus membuatmu mengakui kesalahan. Kalian tidak menyukaiku. Aku bisa berhenti menjadi anggota keluarga Sue. Tapi Sulaman Nirwana adalah reputasiku sendiri. Apakah kalian juga akan merebutnya? Masih berani membantah? Sungguh keras kepala. Memang benar, gadis liar yang dibesarkan di desa. Hari ini, aku akan menggantikan ayah untuk mengajarimu menjadi orang. Katakan, Sudaka Komanga Kui Kezalaan? Tidak salah, akulah Sulaman Nirwana. Apa yang kau lakukan? Kalian bilang? Aku adalah anggota keluarga Sue. Harus memikirkan keluarga Sue. Hari ini, aku akan mengembalikan semua darahku. Kepada kalian. Aku hanya meminta, di detik terakhir hidupku. Aku pergi dengan bersih. Tak ada lagi hubungan dengan kalian. Ningsih. Baik, kurasa kau ini. Tidak akan menangi sebelum melihat peti mati. Kau bukan datang untuk melihat peti mati. Bukannya ingin mati?
Sebagai kakakmu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pengawal. Masukkan dia ke dalam peti mati. Tutup petinya. Jika Ningsih tewas, aku akan membuat seluruh kediaman keluarga Sue ikut mati bersamanya. Ningsih. Keluarga Sue benar-benar nekat. Berani-beraninya kalian. Berani Tidak, Mangormati, Sulamon Nirwana. Harus kalian ketahui, Ibu Suri telah secara pribadi mengangkat Ningsih sebagai juru kekayaan istana. Sekarang, hidup atau matinya kalian sepenuhnya bergantung pada nasib kalian sendiri. Ati-Atila. Ayah, Ibu, Ningsih, dia adalah Sulaman Nirwana. Benar. Lihatlah ulah kalian. Cepat pergi, cepat minta maaf padanya, bawa pulang adik kalian. Ayah tidak tahu. Ningsih sekarang ini sudah menjadi juru kekayaan Ibu Suri. Kedudukannya mulia. Sudah sangat berbeda dengan orang yang kita kenal dulu. Mulia apa mulia? Hidup dia adalah orang keluarga Sue. Mari panarwanya milik keluarga Sue. Ikatan darah, mana bisa diputus hanya dengan status sepele? Lagipula, kita akan memohon padanya dengan tulus. Aku tidak percaya dia tidak mau memberi muka. Ibu terlalu banyak berpikir. Ningsih, dia sudah memotong pergelangan tangannya untuk mengembalikan darah. Untuk menegaskan bahwa dia telah memutuskan hubungan dengan keluarga Sue. Apa? Semoga Yang Mulia Putra Mahkota memaafkan kelancanganku. Hamba datang kali ini hanya ingin melihat bagaimana keadaan Ningsih sebenarnya. Bagaimanapun, dia adalah adikku. Kau masih ingat? Kau punya adik seperti ini? Yandra. Kalau begitu, hamba akan memberitahumu. Dia, Karakunan. Apa? Karakunan? Bagaimana bisa? Kalianlah. Cangkir anggur beracun yang kalian paksa dia minum. Anggur itu beracun. Bagaimana mungkin? Selain Karakunan. Dia juga kekurangan gizi parah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kediaman keluarga Sue memperlakukannya dengan buruk? Ningsih, ikutlah pulang bersamaku. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Ada satu hal. Tolong sampaikan kepada keluarga Shu. Abu itu? Sejak aku minum racun itu, aku sudah membalas kebaikan hidup keluarga Sue. Setelah mengeluarkan darah, hubungan darah dengan keluarga Sue sudah terputus. Mulai sekarang, aku dan keluarga Sue tak ada hubungan lagi. Adik, kamu. Jangan lagi menyebut aku adik. Yang aku inginkan sederhana. Anya. Jembatan kembali ke jembatan. Jalan kembali ke jalan. Ningsih, dengar dulu aku. Tak perlu banyak bicara. Silakan pergi. Ningsih, ikuti Kak Baskara dulu. Le Pascan Aku. Kita pulang. Kita bicara pelan-pelan, ya? Sakit. Aku dengan kalian sudah tak ada hubungan sama sekali. Maaf, adik. Kasih kami kesempatan lagi. Kasih kami kesempatan lagi. Amble. Minum obat ini. Terima kasih, Yang Mulia Putra Mahkota. Kamu tinggal di kediaman ini. Tenanglah sembuh. Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia Putra Mahkota. Tetapi, aku tak bisa tinggal di sini. Sekarang Ibu Suri sudah menetapkan kamu sebagai kepala perhiasan istana. Kamu sudah memiliki jabatan. Tak mungkin. Ada orang yang mengganggu kamu lagi. Ternyata Yandra mencari aku. Karena ini. Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia Putra Mahkota. Nama. Kondisi tubuhku sekarang. Sulit menjalankan tugas ini. Ini.
Ini, bersihkan sampai bersih. Bapak pengurus. Aku mau tanya sesuatu. Jatah makanan harian dari dapur. Untuk Ningsih, apakah dikirim tepat waktu dan cukup? Ningsih? Itu kan cuma anak yang tidak disayang. Ngapain kasih dia makan enak? Cuma buang-buang saja. Siapa yang suruh kau berbuat begitu? Kalian lagi ngapain di sini? Tiba-tiba ngapain sih? Ibu. Para pelayan di bawah berani tidak menghormati Ningsih. Diam-diam mengurangi jatah makannya. Ningsih selama ini di rumah pasti banyak menderita. Cuma ini? Kupikir ada masalah besar. Yener, kamu ini terlalu membesar-besarkan hal kecil. Kalau Ningsih memang gak cukup makan, kenapa bertahun-tahun gak bilang? Ya karena sifatnya aneh. Ini bukan salah orang lain. Ibu, perkataan itu bukan. Sudahlah. Ini kan bukan hal penting. Adik, seluruh ibu kota sudah kusisir. Ternyata, kamu tinggal di sini. Camus Carrie a bu apa? Itu aku sendiri yang menolak. Legipula. Bukan kepala perajin pun, apalagi? Bagaimana? Maksudnya, kamu jangan lagi memakai nama Sulaman Nirwana untuk menipu orang. Orang lain adalah kepala perajin. Lalu, aku bukan Sulaman Nirwana. Bukti apa? Masih berani membantah? Sungguh tidak tahu malu. Jangan salahkan aku memberimu hukuman keluarga. Aku sudah bukan anggota keluarga Sue lagi. Mana ada hukuman keluarga? Camus. Kamu benar-benar tidak tahu balas budi. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kak Baskara. Kak Baskara, kenapa kau datang? APA Kina. Kak Baskara. Siapa yang menyuruh kalian berani? Kak Baskara. Kenapa kau? Masih membela gadis sialan ini? Semua gara-gara dialah kau jadi begini. Kami jelas-jelas sedang membelamu. Bagaimana bisa kau menyalahkan kami? Diam. Itu aku sendiri yang pingsan. Tidak ada hubungannya dengan Ningsih. Cukup. Kalian jangan bicara lagi. Aku tidak mau terus berurusan dengan kalian lagi. Keluar. Kalotidak. Aku akan laporkan ke polisi. Kamu. Kak Bakara. Kak Baskara. Itu aku sendiri yang menolak. Lagipula. Bukan kepala perhiasan. Lalu kenapa? Kenapa? Maksudnya, jangan lagi memakai nama Sulaman Nirwana untuk menipu orang. Orang lain jadi kepala perhiasan. Itu berarti, bukankah itu bukti aku bukan Sulaman Nirwana? Masih berani membantah? Sungguh tak tahu malu. Jangan salahkan aku jika aku menghukummu dengan hukum keluarga. Aku sudah bukan anggota keluarga Sue lagi. Hukum keluarga apa? Kamu. Kamu benar-benar tak tahu berterima kasih. Hari ini aku tidak akan menghukummu dengan baik. Kak Baskara. Kak Baskara. Kenapa Camus datang? Ada yang jatuh menimpa kamu? Kak Baskara. Siapa yang menyuruhmu bertindak? Kak Bakara, kenapa kamu masih melindungi gadis sialan ini? Semua karena dia kamu jadi celaka. Kami jelas-jelas membela kamu. Kenapa kamu bisa menyalahkan kami? Diam. Itu aku sendiri yang pingsan. Tidak ada hubungannya dengan Ningsih. Cukup. Kamu semua jangan lagi bicara. Aku tidak mau. Terlibat agit dans Gang Camus Semua. Keluar. Kalotidak. Aku akan laporkan ke polisi. Kamu. Kak Bakara.
Kak Baskara. Keluarga, Shwe kami. Kapan giliranmu untuk mengambil keputusan? Ayah, jangan lupa, beberapa hari lagi, Putri Mahadewi akan memenggal kepala kita. Kalau Ningsih benar-benar Sulaman Nirwana, kenapa dia tidak mau menolong? Yang Mulia, saya menemukan sebuah resep obat. Menggunakan tulang naga sebagai bahan obat, mungkin bisa menetralkan racun di dalam tubuhmu. Benarkah? Kupikir kau tidak peduli dengan hal ini. Kalau bisa hidup, siapa yang mau mati? Sekarang, tulang naga ini ada di tangan Putri Mahadewi. Beberapa bulan lagi adalah hari ulang tahunnya. Dia sama seperti Ibu Suri. Sama-sama menyukai Sulaman. Dia paling suka Bangga Magnolia. Nanti, siapkan hadiah terlebih dahulu. Mungkin bisa mendapatkan hadiah dan meminta tulang naga. Terima kasih, Yang Mulia Putra Mahkota. Saya mengerti. Itu kan menir keluarga Chen, Muzu terbesar keluarga kami. Bagus. Ternyata benar, gadis itu berviana. Tidak tahu, terima kasih. Sudah tahu keluarga, Chen menekan kita, masih diam-diam berhubungan baik dengan mereka. Apakah dia ingin membunuh kita? Hal ini saya serahkan pada Nona. Parenti. Ningsih. Kawanak Duraka. Mengapa kamu memukul saya? Saya adalah ibumu, memukulmu pun bagaimana? Ayu sudah sewajarnya. Malah kamu, tidak hanya mengkhianati keluarga kami Shwe, tapi juga diam-diam ingin menyakiti kami. Apakah kamu masih punya hati nurani? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jangan pura-pura bodoh. Saya bahkan sudah bukan anggota keluarga Sue lagi. Saya tidak mengerti mengapa kalian harus terus mendesak. Denga. Dengar apa yang dikatakan anak durhaka ini. Apa maksudnya bukan anggota keluarga kami Sue lagi? Aku beritahu kamu. Selama kamu masih hidup 1 hari, kamu tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu bermarga Sue. Ya, adik. Kita semua adalah anak-anak keluarga Sue. Mengapa kamu membantu orang lain? Malah bekerja sama dengan mereka untuk menekan keluarga kami Sue? Jika ingin menuduh seseorang, pasti ada alasan yang dicari-cari. Hari ini saya tidak ingin berdebat dengan kalian. Cepat pulang. Kalau begitu, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Agar kamu tahu apa itu tata krama dan hierarki. Pengawal. Hangkerken. Jongon. Jangan sentuh barang-barang saya. Jongon. Nanti kamu siapkan hadiah terlebih dahulu. Mungkin bisa mendapatkan hadiah. Untuk mendapatkan tulang naga. Saya menyuruhmu menyulam. Accu sur Uco Menulam. Accu sur Uco Menulam. Menulam. Jangan.
Janggon. Jangan. Kau ini anak durhaka. Accuse sur eux comme menu lame. Sejak kecil sampai besar. Kau memihak Mutiara, aku terima saja. Aku hanya minta kalian memandangku sekali saja. Aku, Ningsih, bukan orang yang tak berguna. Sampai akhirnya. Aku hanya minta bisa bertahan hidup. Tapi kenapa kalian memaksaku ke jalan buntu? Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Kau memang sember pada Mutiara. Sejak kecil sifatmu sudah aneh. Kalau kau merasa diperlakukan tidak adil, kenapa tidak kau katakan? Aku sudah tidak peduli lagi dengan sikap pilih kasih kalian. Aku hanya minta. Aku tidak mau lagi berhubungan dengan keluarga Sue kalian. Hari ini kalian tidak pergi. Aku yang pergi. Aku menyuruhmu menyulam. Aku suruh kamu menyulam. Suruh kamu menyulam. Jangan. Jangan. Kamu anak durhaka. Aku menyuruhmu menyulam. Dari kecil hingga besar. Kamu selalu memihak Mutiara, aku terima. Aku hanya berharap kalian bisa memandangku dengan adil. Aku, Ningsih, bukan orang yang tak berguna. Sampai kemudian. Aku hanya berharap bisa bertahan hidup di dunia ini. Tapi kenapa kalian memaksaku ke jalan buntu? Kenapa harus memperlakukanku seperti ini? Kamu ternyata memang iri pada Mutiara. Sejak kecil sifatmu sudah aneh. Jika kamu merasa tidak adil, kenapa kamu tidak bilang? Aku sudah tidak peduli akan keberpihakan kalian atau tidak. Aku hanya berharap. Aku tak mau lagi berhubungan dengan keluargamu, keluarga Sue. Ada ikatan à papa. Hari ini jika kalian tidak pergi, aku yang pergi. Nona, mereka ini keterlaluan sekali. Waktunya tinggal 2 hari lagi. Aku harus menggunakan waktuku dengan efisien. Baru ada secercah harapan. Ayah, ibu, dan adik Hercules. Kita harus segera menjemputnya pulang. Apa? Jangan-jangan dia sedang main akal licik lagi? Ibu, pasti tidak. Ningsih, pada dasarnya, tetap adalah putri keluarga Sue. Di rumah, minum obat atau berobat ke dokter, pasti lebih mudah daripada di luar. Mohon ayah dan ibu mengizinkan. Aku dan kakak kedua akan pergi menjemput Ningsih pulang. Ya, ibu. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan lagi. Kalau adik benar-benar meninggal, bagaimana kita bisa menghadapi para leluhur? Lalu bagaimana kita mengajarkan keturunan keluarga Sue menjadi orang? Kalau begitu, cepat pergi. Pergi, tidak baik. Tidak baik, Nona Mutiara pingsan. Apa? Apa? Ayo kita lihat. Biarkan kakak periksa denyut nadimu. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tidak usah, kakak kedua. Aku sudah jauh lebih baik. Aku hanya keracunan yang sama dengan Ningsih. Keracunan? Aku paling lama hanya bisa hidup sekitar 1 bulan lagi. Jika dalam 1 bulan ini tidak bisa menemukan cara untuk menetralkan racun, aku pasti mati. APA. Nona, mereka ini keterlaluan sekali. Waktunya tinggal 2 hari lagi. Aku harus buru-buru. Baru ada sedikit harapan.
Ayah, ibu, adik keracunan. Kita harus segera menjemputnya pulang. Apa? Jangan-jangan dia sedang main aku lagi? Ibu, pasti tidak. Ningsih, pada akhirnya, dia tetap anak perempuan keluarga Sue. Di rumah, minum obat atau berobat. Pasti lebih mudah daripada di luar. Mohon ayah ibu mengizinkan. Aku dan adik kedua pergi menjemput Ningsih. Benar, Ibu. Kita tidak boleh terus-terusan salah. Kalau adik benar-benar meninggal, bagaimana kita menghadapi leluhur? Bagaimana kita mengajari keturunan keluarga Sue? Kalau begitu cepat pergi. Cepat. Pergi. Tidak baik, tidak baik. Nona Mutiara pingsan. Apa? Ayo kita lihat. Biarkan kakak periksa denyut nadimu. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tidak usah, kakak. Aku sudah jauh lebih baik. Aku hanya keracunan yang sama dengan Ningsih. Keracunan? Aku paling lama hanya bisa hidup sekitar 1 bulan lagi. Jika dalam 1 bulan ini, tidak bisa menemukan cara untuk menetralkan racun, aku pasti mati. Apa? Bibi, sebagai putri Mahadewi, kekayaanmu melimpah ruah. Tulang naga sangat langka bagi orang lain. Tetapi bagi Anda, itu hanyalah mainan kecil. Apalagi karena gadis rakyat ini mengatakan, tulang naga terkait dengan nyawanya. Lebih baik Anda bertindak sebagai orang baik. Menyelamatkan 1 nyawa lebih mulia dari membangun pagoda 7 tingkat. Dan memberikannya saja. Sudahlah. Karena Yang Mulia Putra Mahkota sudah berkata begitu. Kalau begitu, berikanlah tulang naganya. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah kamu selesai menetralkan racunmu, baru aku bisa memberitahumu perasaanku. Awalnya hamba masih khawatir, apakah hal ini akan berhasil. Melihat keadaan Nona yang sekarang begitu santai. Sepertinya berhasil. Kamu masih tidak bisa melihat? Nah, kalau begitu, hamba segera pergi merebus obat. Tunggu. Ninger, kami dengar tulang naga ada di tanganmu. Sekarang Mutiara terkena racun yang sama sepertimu. Bisakah kamu membagikan setengahnya untuknya? Bibi, sebagai putri Mahadewi, kekayaanmu melimpah ruah. Tulang naga itu sangat langka bagi orang lain. Tapi bagi Bibi, itu cuma mainan kecil saja. Lagi pula, karena gadis rakyat ini bilang, tulang naga terkait dengan nyawanya. Lebih baik Bibi berbuat baik. menyelamatkan 1 nyawa lebih mulia daripada membangun pagoda 7 tingkat. Berikan saja padanya. Sudahlah. Karena putra mahkota sudah berkata demikian, maka berikanlah tulang naga itu. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah racunmu teratasi, baru aku bisa ungkapkan isi hatiku. Awalnya hamba khawatir, apakah urusan ini akan berhasil. Melihat Nona sekarang begitu santai. Sepertinya berhasil. Kamu masih tidak bisa melihat? Nih. Kalau begitu hamba segera merebus obatnya. Tunggu. Ninger, kami dengar tulang naga itu ada di tanganmu. Sekarang Nishyara kina rekin yang sama sepertimu. Bisakah kamu berikan setengahnya untuknya? Kau gadis sialan, Lihat dirimu sendiri. kau masih punya sedikit pun sikap gadis bangsawan? Bahkan berani berpura-pura. Gadis bangsawan mana yang seperti kau, tak tahu aturan? Ibu, jangan lanjutkan lagi. Tulang naga ini memang milik Ningsih. Ini didapatkannya dengan susah payah. Ini juga menyangkut nyawanya. Jangan tambah susah lagi, Bu.
Benar, Ibu. Lagi pula, tulang naga ini kan milik Ningsih. Lebih baik biarkan dia putuskan sendiri. Aku memang tak tahan melihatnya, sikapnya yang setengah mati itu. Keluarga yang busuk sampai ke tulang sumsum. Meski hari ini kalian merengek-rengek padaku, aku tak akan pernah setuju. Kau tiga sekali ya? Kau ingin hidup sendirian sampai tua? Siapa bilang dia akan hidup sendirian sampai tua? Aku ingin umumkan satu hal di sini. Aku akan menikahi Ningsih sebagai permaisuriku. Kalian buta. Bukan berarti aku juga buta. Kau gadis sialan, lihat dirimu. Di tubuhmu masih ada sedikit pun sikap gadis terpelajar. Bahkan berani berpura-pura. Mana ada gadis terpelajar yang tak tahu aturan sepertimu? Ibu, jangan lagi. Tulang naga ini memang milik Ningsih. Ini didapatkannya dengan susah payah, dan ini menyangkut nyawanya. Ibu jangan menambah masalah lagi. Benar, Ibu. Lagi pula, tulang naga ini kan milik Ningsih. Biarkan dia yang memutuskan sendiri. Aku memang tak tahan melihatnya, sikapnya yang seperti setengah mati itu. Keluarga yang busuk sampai ke tulang sumsum. Meski hari ini kalian bagaimanapun memohon padaku, aku tak akan menyetujuinya. Kau tiga sekali? Kau ingin hidup sendirian sampai tua? Siapa bilang dia akan hidup sendirian sampai tua? Di sini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku akan menikahi Ningsih sebagai permaisuriku. Kalian yang buta. Bukan berarti aku buta. Ayah ibu pergi kemana? Tulang naga di mana? Tidak ketemu. Katanya Ningsih tidak hanya tidak menyerahkan tulang naga, tapi juga disukai oleh putra mahkota. Katanya mau menikahinya. Apa? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Mutiara. Kamu sudah bangun? Ayah ibu. Aku tahu Ningsih tidak mau menolongku. Dia mendendam padaku. Bahkan menyusahkan ayah ibu dan kedua kakak. Semua ini salah Mutiara. Dulu Mutiara tidak mengerti. Membuat adik marah. Sekarang dia ingin melihatku mati. Aku juga tidak punya keluhan apapun. Tapi dia seharusnya tidak. Karena aku menyusahkan kalian. Aku rela berlutut meminta maaf pada adik. Aku juga rela bersujud padanya. Mutiara benar-benar tidak ingin melihat ayah ibu berpisah dengan anaknya. Ibu Mutiara pasti tidak akan meninggalkanmu. Meskipun ibu mati, akan berusaha menyelamatkanmu. Kalian berdua masih diam saja apa? Cepat pergi cari cara menyelamatkan mutiaraku. Aku ingin mengundangmu ke istana untuk menghadiri jamuan makan. Menghadiri jamuan? Benar. Hari ini, aku akan meminta ayahanda mengeluarkan dekrit. Untuk menganugerahkan pernikahan kita. Yang mulia, ini bukan lelucon. Aku tidak pernah bercanda. Yang mulia, apakah Anda benar-benar sudah memikirkannya matang-matang? Ya.
Seumur hidupku, hanya kamu yang akan kujadikan istri. Ayah, ibu, sudah begini keadaannya. Sudah begini keadaannya. Harus diakui, memang kita yang salah. Sekarang hanya ada satu cara. Yaitu berhenti mengganggu kehidupan Ningsih. Sedangkan soal racun mutiara, kita hanya bisa pasrah pada takdir. Putra mahkota benar. Kita tidak bisa demi seorang keluarga, lalu menyakiti hati keluarga dekat yang lain. Mutiara. Mutiara Malangku. Tidak, aku sama sekali tidak bisa tinggal diam menunggu. Aku juga tidak boleh. Ningsih, tunggu saja. Selama aku masih hidup, aku pasti akan membuatmu sengsara. Aku ingin mengundangmu ke istana untuk menghadiri jamuan. Menghadiri jamuan? Benar. Ya. Hari ini, aku akan meminta ayahanda mengeluarkan Taida. Untuk menikahkan kita. Yang mulia, ini bukan lelucon. Aku tidak pernah bercanda. Yang mulia, apakah Anda sudah benar-benar memikirkannya? Ya. Di hidupku ini, aku tidak akan menikahi siapapun selain dirimu. Ayah, ibu, keadaan sudah seperti ini. Kita hanya bisa mengakui bahwa memang kita yang salah. Sekarang hanya ada satu cara, yaitu berhenti mengganggu kehidupan Ningsih. Sedangkan soal racun mutiara, kita hanya bisa pasrah pada takdir. Putra mahkota benar. Kita tidak bisa demi seorang keluarga, lalu melukai hati keluarga terdekat yang lain. Mutiara. Mutiaraku yang malang. Tidak bisa. Aku sama sekali tidak bisa diam saja menunggu. Aku juga tidak boleh. Ningsih, tunggu saja. Selama aku masih hidup, aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Ibu Suri. Aku percaya Ningsih. Ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Paduka Yang Mulia, Ibu Suri. Saya bisa menjelaskan. Sapu tangan ini. Adala Sulamoyang, Permaseya Bua Antuk Ayaseya. Benarkah? Sangat benar. Meski begitu, tolong panggil keluarga Su ke istana. Hormat pada Paduka Yang Mulia. Hormat pada Ibu Suri. Ningsih. Ningsih, ayah akhirnya bertemu denganmu. Ayah, anakmu tidak berbakti. Membuat ayah terus khawatir. Mutiara, apa yang sebenarnya terjadi? Hanon, Apakah kamu yang melaporkan Ningsih berhubungan gelap dengan pria? itu tidak mungkin. Kamu berbohong seperti ini. Apakah ingin membunuh Ningsih? Mutiara tidak berbohong. Kakak pertama, kakak kedua. Saya hanya tidak ingin adik perempuan terus-menerus melakukan kesalahan. Dan juga tidak ingin dia menipu putra mahkota. Bapak menteri Shwa, katakan yang sebenarnya pada beda. Apakah Bapak mengenali sapu tangan ini? Apakah ini milikmu? Tidak, aku tidak boleh membiarkan ayah mengatakan yang sebenarnya. Sapu tangan ini tentu saja. Ayah. Ayah pasti juga tidak ingin melihat adik terus-terusan melakukan kesalahan, kan? Katakan pada mereka. Mutiara tidak berbohong. Semua yang dikatakan Mutiara adalah benar. Siapa yang berbohong akan dihukum mati. Bapak Menteri Sue, pikirkan baik-baik sebelum bicara.
Karena putra mahkota menyukai Ningsih, pasti dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Hanya saja, mutiaraku, kalau kali ini aku tidak melindunginya, Mungkin. Mutiara tidak berbohong. hamba benar-benar tidak pernah melihat sapu tangan ini. Ayah. Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Apalagi yang hendak kau katakan? Bapak Hardiman, katakan yang sebenarnya kepada saya. Apakah Bapak mengenal sapu tangan ini? Apakah ini milik Bapak? Tidak baik. Aku tidak bisa membiarkan ayah mengatakan yang sebenarnya. Sapu tangan ini tentu saja. Bapak juga tidak ingin melihat adik Ningsih terus-terusan melakukan kesalahan, kan? Katakan pada mereka. Mutiara tidak berbohong. Semua yang Mutiara katakan adalah benar. Pembohong akan dihukum mati. Bapak Hardiman, pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Karena putra mahkota menyukai Ningsih, pasti dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Hanya saja, mutiaraku, jika kali ini aku tidak melindunginya, mungkin Mutiara tidak berbohong. Saya memang belum pernah melihat sapu tangan ini. Ayah. Saksi dan bukti sudah lengkap. Apa lagi yang ingin kau katakan? Mutiara. Jangan takut, biarkan dia bicara. Ayah selalu percaya padamu. Yang berselingkuh denganku bukan Ningsih dari keluarga Sue. Tapi Mutiara. Aku juga tertipu. Dia bilang padaku. Asal aku bisa menghancurkan Nama baik Ningsih. Dia akan menikah denganku. Aku juga tertipu. Empinailah aku. Empinailah aku. Jangan kau lanjutkan lagi. Siapa yang mau menikah denganmu? Aku akan membunuhmu. Tunggu. Tampaknya kau benar-benar ingin membungkam saksi dengan membunuhnya. Mutiara. Betapa kejamnya hati. Kalau bukan karena kau bilang padaku, kau takut jika putri kandung keluarga Sue kembali. Tidak akan ada tempat bagimu sebagai sepupu. Aku juga tidak akan berani mencuri obat untukmu. Apalagi memfitnah Nona Ning. Mencuri obat? Mencuri obat apa? Mutiara sama sekali tidak keracunan. Obat yang digunakan Mutiara untuk pura-pura keracunan Adalah yang kucuri dari pasar gelap. Dia hanya ingin mendapatkan tulang naga. Dengan begitu, Nona Ning hanya bisa mati. Dan dialah satu-satunya Nona Sue. Mutiara. Apa yang dia katakan semuanya benar? Bukan Kak Bakera, percayalah padaku. Aku tidak punya kakak laki-laki. Aku benar-benar tidak melakukannya. Hai kau Mutiara. Kau memang hebat ya. Kami memang buta. Kau. Mulai sekarang kau bukan lagi anakku. Ningsih. Sekarang kau puas? Sekarang kau adalah satu-satunya putri keluarga Sue. Apa yang kau inginkan? Bukan itu yang kuinginkan. Apa gunanya jadi satu-satunya? Orang-orang tak tahu diri ini. Lebih baik tidak usah. Semua gara-gara wanita jalang sepertimu. Bukan kakak. Kamu percaya padaku? Aku tidak punya kakak laki-laki. Aku benar-benar tidak melakukannya. Mutiara,
Kamu benar-benar hebat. Kami sungguh buta. Kamu. Mulai sekarang kamu bukan lagi anakku. Ningsih. Sekarang kamu puas? Sekarang kamu adalah satu-satunya putri keluarga Sue. Yang kamu inginkan. Itu tidak pernah aku inginkan. Apa gunanya menjadi satu-satunya? Orang-orang bodoh ini. Tidak perlu. Semua ini semua salahmu, wanita jalang. Ningsih, cepat ke sini, ke nenek ratu. Tak kusangka Ningsih menderita begitu banyak di keluarga Sue. Nanti setelah menikah ke keluarga kerajaan, kau akan punya keluarga baru. Kalau ada yang berani mengganggumu, laporkan saja pada nenek ratu, nenek yang akan membelamu. Nenek Ratu, mana mungkin aku membiarkan Ningsih diganggu? Dan juga Bibi. Bibi juga bisa membelamu. Jadi aku yang tidak diinginkan, ya? Kalau bukan karena kau sengaja membuat masalah, mana mungkin aku salah paham terhadap Ningsih? Sialan kau, pembawa sial. Salahku apanya? Ini kan karena kalian sendiri yang buta. Sekarang cuma karena melihat Suening disayangi keluarga kerajaan, baru kalian bersikap seperti ini. Coba kau tanya hati nuranimu sendiri. Apakah aku benar-benar punya kemampuan sehebat itu? Untuk menipu kalian semua? Pada dasarnya, kan karena kalian tidak menyukainya. Masih mengelak. Suening. Kau bikin hidupku susah. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kau masih mau apa lagi? Wanita gila kau. Hari ini juga aku bunuh kau. Ayah. Jamuan keluarga yang seharusnya meriah, malah berakhir dengan pertumpahan darah. Tampaknya memang perlu ada kabar gembira untuk menetralisirnya. Beta sendiri yang menetapkan perjodohan ini. Putra mahkota Beta dengan Ningsih, ahli sulaman nirwana, akan menikah bulan depan. Terima kasih, Ayahanda. Selamat, Yang Mulia, sungguh kabar yang menggembirakan. Sekarang Yang Mulia sedang mengandung. Dari Ibu Suri hingga para selir di istana belakang, semuanya mengirimkan hadiah. Semuanya sudah hamba simpan di gudang. Yang Mulia, akhirnya penderitaan berakhir dan kebahagiaan tiba. Terima kasih, suamiku, sudah mengajakku jalan-jalan. Itu sudah seharusnya dilakukan suamimu. Ayo, kita lihat ke depan. Ada apa lagi yang seru? Adik Ning? Apa itu adik Ning? Kakak salah. Ikut kakak pulang, ya? Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Itu kan Baskara, kau sudah gila mencari adikmu. Ya, pergi sana. Jauh-jauh. Kak Bakara. Itu bukan adikmu. Kenapa Baskara yang baik-baik ini bisa jadi gila? Aku tahu ini. Katanya karena dulu pernah memperlakukan putri mahkota dengan kejam. Salah menganggap mutiara sebagai biji mata ikan. Memanjakan orang luar selama bertahun-tahun. Sementara putri mahkota yang adalah keluarga sebenarnya. Sampai hatinya terluka parah. Membuat putri mahkota tidak mau lagi mengakui dirinya sebagai putri keluarga Sue.
Kalau begitu, orang itu pantas mendapatkannya. Aduh, aku juga dengar. Ini juga karena keluarga Sue terlalu pilih kasih. Hampir saja membuat nyawa putri mahkota melayang. Benar, memang begitu. Sungguh pantas. Kalau tidak, keluarga Sue ini sudah pasti menjadi keluarga kerajaan yang sah. Ayah, memang pantas. Adik Ning di mana? Dia sekarang baik-baik saja. Kita jonggong dia. Ayo, adik, kakak antar kamu pulang.